Isu seputar keaslian suara kritik Salsa Erwina kembali memanas di media sosial. Sosok yang kini tinggal di Denmark itu menjadi sorotan publik setelah beberapa netizen yang berbakti menggali latar belakang kehidupannya. Banyak yang bertanya-tanya apakah benar ia masih mewakili suara rakyat Indonesia atau justru sekadar mencari sensasi. Dari hubungan pribadi hingga dugaan perubahan kewarganegaraan, berbagai fakta yang diungkap menimbulkan kontroversi dan memicu perdebatan sengit. Seorang netizen yang budiman dengan akun @inmyworld77 bahkan menyajikan kompilasi informasi dari netizen yang berbakti lain yang menyebut Salsa telah memutus hubungan dengan keluarganya di Pamulang, menikah dengan pria keturunan Iran yang besar di Denmark, serta kerap memuji kehidupan di sana. Dugaan bahwa Salsa telah berganti kewarganegaraan pun mencuat, sehingga kritiknya terhadap Indonesia dipertanyakan keabsahannya. Meski begitu, ada pula yang menilai suara diaspora tetap penting sebagai bentuk kepedulian terhadap tanah air. Begini kompilasi informasi yang saya telah dapatkan dari netizen tentang Salsa. Pertama, dia sudah putus hubungan dengan keluarganya di Pamulang. Kedua, dia sudah menikah di Denmark, suaminya orang darah Iran, tapi sekolah di Denmark, jadi most likely citizennya Denmark. Dan lalu Salsa juga puji Denmark, dan lalu katanya suaminya adalah intelijen Denmark. Dan maka itu most likely Salsa sekarang ini pun juga sudah ganti kewarganegaraan ke warga Denmark. Jadi dia ngapain bacotin Indonesia ya? Ada yang bisa pastikan nggak dia masih warga negara Indonesia pun? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Apa sih banyak yang ngehujat Kak Salsa Erwina dan menentang Kak Salsa Erwina? Kan Kak Salsa cuman ngebela Indonesia. Tapi memang benar sih, semenjak demo kita susah membedakan influencer dan konten kreator yang benar-benar membela Indonesia dan yang menjadi provokasi. Benar nggak? Banyak orang yang udah mulai mempertanyakan si Mbak Salsa ini yang tiba-tiba muncul dengan vokalnya. Gak lama si Mbak Salsa ini nyalahin Jerome gitu loh. Awal muncul kan katanya dia bisa membawa dukungan internasional dengan mudahnya. Terus kenapa nyalahin Jerome sekarang gitu loh? Ditambah lagi menyuarakan rakyat dengan pakai fotonya presiden kita. Kenapa? Sebagai orang awam, dari awal dia muncul gue emang udah ngerasa ada something yang aneh. Di otakku nih, ini orang beneran mau ngebela dan menyuarakan kita atau mau mencari empati kita aja untuk support dia gitu loh. Sekian, karena sebenarnya ini aku nggak ngerti, ini cuma opini aku aja. Love you semua, bye-bye. Ini Mbak Salsa yang katanya ante-ante asing ini kok kebanyakan nggak taunya, tapi terlalu banyak nge-share kau. Ya saya nggak tahu ya, ini bagian dari demokrasi. Saya tidak tahu ada cuma butuh Prabowo atau butuh Mas Gibran. Saya cuma solidar tidak saja. Saya ingin sedikit sama orang saya ingin menyemangati. Tambusan di kampus. Heran nggak gunanya. Masalah AI kemarin. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Saya itu lihat dari apa yang saya lihat dan saya mendeteksi yang memang itu tidak. Tembus lagi kepalamu. Heran aku. Emosi nengoknya. Sumpah tak. Setelah kakak Salsa jangan make aja ketau. Pertokau kan kalau kami udah ngomong. Kau pikir rakyat Indonesia ini cuma segelintir tisi? Kau pikir semua rakyat Indonesia itu adalah orang-orang yang memuji juga itu? Enggak, kami lagi mengamati kau aja. Kami lebih suka mengamati. Oh, udah ketahuan, udah tahu, udah paham, udah ngerti, baru kami kasih paham. Neng Salsa, gue makin hari makin gedek sama lu. Gue tuh ya ngeliat konten lu makin kesini, makin kesana. Tahu? Awal-awal gue masih oke lah soal dia ngajak debat Syahroni. Sama soal RUU perampasan aset tuh masih oke lah ya, masih pro rakyat. Ya meskipun tuntutan-tuntutan itu tuh harus realisasi dalam waktu berapa hari gitu. Yang gue sendiri juga nggak tahu kalau dia duduk di DPR bisa nggak kayak gitu. Tapi yahin aja lah ya biar cepet gitu. Cuman kalau untuk konten yang bahas soal TikTok Live diberhentikan sementara, terus Gojek yang ketemu sama Mas Gibran, terus satu lagi tuh yang ibu-ibu kerudung pink yang dibilang AI, itu jujur li gua nggak setuju banget. Gue tuh sampai mikir gitu, nih orang tuh beneran pintar atau saking pintarnya jadi keblinger terus jadinya blunder.
Apa gimana gitu? Gue tuh pernah ngerasa sampai seuzon loh kalau kemunculan lo itu bukan betul-betul buat kepentingan rakyat, tapi ada kepentingan lo pribadi. Ditambah lagi konten dia yang terbaru tuh, dia tuh ada majang foto presiden sama wakil presiden, terus di bawahnya itu foto-foto korban gitu. Lo maksudnya apa? Salsa, kalau kata gue lo mendingan stop begitu deh sebelum netizen itu ngerasanya lo tuh bukan mau mempersatukan bangsa, tapi justru malah mau memecah belah bangsa. Tujuan lo itu bukan mau menumbangkan parlemen, tapi mau menumbangkan presiden. Hai Salsa Erwina, aku beberapa kali membuat konten tentang dirimu dan dimana aku salut ketika kamu mengakui kesalahanmu, dan di situ aku masih berpikir bahwa Salsa ini seorang yang netral, yang memang benar-benar ya menjadi toa untuk rakyat Indonesia tanpa ditunggangi oleh politik manapun, ya kan? Dan sebenarnya kaget juga keluar dan beredar foto seperti ini, ya. Jangan-jangan mau cari suara di luar negeri ya, nah, supaya dunia internasional melihat gitu kan ya. Tapi sayangnya yang dipajang ini kok malah fotonya presiden dan wakil presiden, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bukannya yang kamu tuntut itu DPR ya? Bukannya yang kita saat ini kejar tuntutannya tuh ke Dewan Perwakilan Rakyat ya? Kok malah ke presiden dan wakil presiden sih? Atau jangan-jangan ada udang di balik tai ya? Hah? Ada sesuatu ini kan? Niat kalian meramaikan tentang legislatif dulu, baru kalian ingin mengusik eksekutif kan? Nah, benar nggak? Oke, teman-teman, kita semua harus bergandengan tangan ya. Biasanya orang yang teriak orang lain buzzer, itu dirinya sendirilah yang jadi buzzer. Ya, hati-hati, kita gandengan tangan bersatu melawan para pengkhianat bangsa ya, para pengkhianat bangsa yang ingin menggantikan presiden dan wakil presiden kita. Karena apa? Karena tujuan kita, tuntutan kita adalah untuk DPR, bukan presiden dan wakil presiden. Oke, sekali lagi kita lawan siapapun yang akan berbuat makar. Oke, jadi yang seperti itu, jaga keutuhan bangsa ini, jaga persatuan Indonesia agar damai dan tentram. NKRI Haryo Mati. Salam Indonesia Raya. Saya mau titip pesan buat nona siapa yang di Denmark, perempuan yang di Denmark, Salsa Hutagalung, Salsa Erwina. Nona Salsa, you pintar dan sangat pintar, luar biasa. Kecerdasanmu semua luar biasa. Hanya sayang Salsa terlalu pintar sampai jadi provokator. Salsa bicara banyak, congor panjang, tapi you di Denmark. You cuma bakar-bakar situasi sampai saudara-saudara kita di Pulau Jawa sana baku hantam sendiri, terbakar. You aman di Denmark sana. Tapi bagaimana kami punya saudara-saudara yang di Jakarta? Salsa, kau sadar tidak? Ojol yang ketabrak itu bagian daripada congormu, mengacaukan situasi, memberikan suara-suara yang memanas-manasi situasi. You sadar tidak? Bapak Kosmos, Bapak Brimob yang dipecat. You tahu kami Indonesia Timur sakit hati karena Bapak Kosmos dipecat. Itu bagian daripada congormu. Yang berikut, Salsa, kau bicara sama Mama Megawati. Kau bisa jadi ketua partai seperti Mama Mega? Stop kau tidak bicara sama Mama Mega. Kau bicara Mbak Puan. Kau ada pilih Puan Maharani. Kau tidak kasih suara buat Puan Maharani. Saya kasih ingat kau, Mbak Puan menang mutlak di Jawa Tengah. 2 periode menang mutlak. Dia jadi ketua DPR. Kau bisa. Kau tunggu sampai ayam kentut. Kau tunggu sampai babi panjat pohon. Baru kau bisa jadi seperti Puan Maharani. Apalagi seperti Megawati. Kau stop bicara-bicara sama Mama Mega. Saya kasih ingat. Stop bicara-bicara PDI Perjuangan. Kenapa kau sakit hati dengan PDI Perjuangan? Ingat, saya akan minta Kapolri tangkap kau karena kau provokator kau.
Kau sebaya dengan saya punya anak. Kau kelahiran tahun 92. Masa depanmu masih panjang, tapi sayang kau terlalu sombong. Hidup jadi berkat, bukan hidup untuk jadi kutuk. Mulutmu membuat huru-hara di Jakarta sana. Jangan jago di luar negeri. Mari ke Indonesia. Saya akan cari kau. Ingat, salam hormat. Ini dari Papua Tengah, Nancy Warabai, ujung timur Indonesia. Salam Indonesia Raya.